Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anditi Rani Utami, NPM 107-18714. Kali ini saya akan menampilkan atau memperagakan video mengenai interpretasi BNO IVP. Pada pemeriksaan ini, pertama-tama saya akan menanyakan identitas dan meng-cross-check kembali identitas pasien. Dimulai dari nama, umur, jenis kelamin, tanggal pengambilan foto, tanggal lahir pasien, dan diagnosis klinis dari pasien tersebut. Setelah itu, saya akan memasang foto di Lightbox dengan beranggapan pasien berhadapan dengan pemeriksa atau dengan saya. Kemudian saya akan menyalakan komputer dengan aplikasi di Comviewer. Dan saya akan menyalakan proyektor kemudian menampilkan digital foto ronsennya. Setelah foto terpasang, saya akan melakukan pemeriksaan di identitas foto tersebut. Ada nomor foto, kemudian marker foto yang berupa right or left, atau dextra atau sinistra. Kemudian saya akan menentukan foto apakah foto ini BNO kah atau IVP 5 menit atau 10 menit atau 20 menit, 30 menit, full blast atau post void. Pada gambar kali ini adalah radiologi foto BNO. Untuk menentukan foto X-ray BNO ini memenuhi syarat atau tidak, kita dapat menilai ada atau tidaknya rotasi, simetris atau tidak, kemudian mencakup T12 hingga simfisis of pubis atau tidak. Kemudian diperhatikan fecal mass-nya yang berhubungan dengan persiapan pasien tadi. Untuk melakukan penilaian terhadap BNO ini, terdapat beberapa hal yang harus diperiksa secara sistematis, yaitu ada preperitoneal fat line-nya di sebelah kanan sini, dan kanan dan kiri sini, itu tampak jelas. Kemudian ada psoas lainnya, kemudian kontur besar dan posisi dari kedua ginjalnya, kemudian ada bayangan radio opak sepanjang proyeksi traktus urinariusnya. Kemudian dilihat dan dinilai distribusi udara dari usus di sini. Kemudian dinilai tulang-tulangnya. Di tulang-tulang ini terdapat vertebrae 11, 12, lumbal 1, 2, 3, 4, 5, kemudian tulang sakrum dan coccygeus. Dan di sini dapat dilihat ada tulang-tulang dari pelvis. Ya, kemudian kita lanjut ke pemeriksaan berikutnya, yaitu adalah pemeriksaan IVP. Di sini ada fase pertama yaitu nephrogram pada menit ke-1 dan hingga 3. Di sini kita dapat mengevaluasi fase sekresi ginjal dan kontur besar dan posisi dari kedua ginjal. Di sini dapat dilihat kontur kedua ginjal tampak jelas. Kemudian kita lanjut ke foto berikutnya, yaitu menit ke-5 pada posisi pasien supine. Pada posisi ini atau foto ini, kontras mulai mengisi ginjal kanan dan kiri. Dan kita dapat melihat fungsi sekresi dan ekskresi dari kedua ginjal sudah tampak pada menit ini. Pada menit ke-10 dengan posisi supine, kita dapat melihat visualisasi dari pelvio-calyces. Tampak lebih jelas dan juga tampak pula visualisasi dari ureter proksimal. Foto berikutnya dengan fase rilis di menit ke-20 supine atau menit ke-30 prone. Di sini kontras sudah mengisi ginjal hingga ureter kanan dan kiri serta vesika urinarianya. Kita dapat menilai ureter bagaimana bentuknya dan ukurannya, dan juga dapat dilihat ada atau tidaknya kelainan anatomi dari bagian-bagian di sekitarnya. Baik, untuk selanjutnya ada posisi oblik kanan atau kiri. Di posisi tersebut ini visualisasi ureter lebih jelas dan tidak terdapat superposisi dengan vertebrae. Selanjutnya, di menit ke-45 atau 60 dari supine, dengan sistogram, kita dapat mengevaluasi vesika urinaria dan tapak vesika urinaria terisi penuh oleh kontras. Dan dapat diperhatikan bentuk vesika urinarianya sudah bulat
Dan dapat dilihat dindingnya itu irregular atau regular. Di sini dindingnya tampak regular, kemudian dinilai filling defect-nya itu seperti apa. Dan pada foto ini tidak terdapat filling defect, additional shadow pun tidak terdapat, kemudian indentasi basal vesica urinaria juga tidak terdapat. Selanjutnya, yang terakhir itu ada post-void supine. Pada posisi ini, kita dapat melihat bagaimana sisa urin pasca mixing. Di sini dapat dilihat sisa urinnya minimal dan dinyatakan tidak terdapat retensia urin. Selanjutnya, saya akan mendeskripsikan hasil dari pemeriksaan yang tadi setelah saya lakukan. Untuk dari pemeriksaan radiologi BNO, dapat dinyatakan bahwa preperitoneal fat line-nya baik, kemudian source line-nya simetris, kemudian kontur kedua ginjalnya baik, tak tampak bayangan radiopok sepanjang proyeksi traktus urinarius, kemudian distribusi udara usus mencapai pelvis minor, kemudian tulang-tulang kesannya intak. Untuk penilaian dari IVP, fungsi sekresi dan ekskresinya kedua ginjal terlihat sejak menit kelima. Kemudian bentuk dari pelviokalisesnya masih dalam batas normal, kemudian tak tampak dilatasi. Kemudian drainase kedua ureter baik, tidak tampak irregularitas mukosa maupun dilatasi atau perlambatan ataupun obstruksi. Kemudian vesika urinaria dalam batas normal, tidak tampak filling defect maupun additional shadow, kemudian sisa urin pasca mixi terlihat minimal. Nah, untuk kesan yang saya dapatkan dari penilaian foto radiologi tadi, fungsi sekresi dan ekskresi kedua ginjal baik. Tidak tampak tanda-tanda bendungan, tak tampak juga batu ataupun kelainan lain pada sistem urinarius. Setelah melakukan interpretasi atau menjelaskan hasil dari pemeriksaan tersebut, saya akan menentukan diagnosa radiologi berdasarkan kelainan yang ditemukan. Kemudian, saya akan mengusulkan pemeriksaan tambahan radiologi untuk lebih memperkuat diagnosa bila diperlukan. Kemudian saya akan berterima kasih kepada pasien dan menjelaskan bahwa pemeriksaannya sudah selesai. Baik, untuk pemeriksaan interpretasi BNO-IVP sudah selesai saya lakukan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan boleh banget koreksinya diisi di kolom komentar saya ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.